Apa sih dewasa? Pintu channel L Traisana telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki kuota internet untuk segera diam di depan layar Anda. Hai teman-teman, udah lama banget gue gak pernah bikin video. Yang terakhir adalah hampir kurang lebih 3 bulanan bersama nyokap gue. Tapi kali ini gue sendiri ya kan. Gue juga kemarin sibuk, jadi gue gak sempet bikin video. Jadi ya udah deh, gue cari inspirasi atau ide lain yang gue bisa jalanin sendiri dan tanpa ngerepotin orang tua gue juga. Kasian kan istilahnya, ini mohon maaf gitu loh, udah tua. Langsung aja kita back to topic. Jadi episode kali ini gua namain adalah Remind We Unperfect. Apa sih Remind We Unperfect? Jadi gua memflashback pikiran gua, diri gua di masa lampau ya gak sih? Masa lampau ya kan, masa lalu gitu loh. We Unperfect-nya itu kita nggak sempurna gitu loh. Jadi kita harus berpikiran jadi orang yang sebagai penengah gitu loh. Sharing juga ke kalian. Jika kalian satu sisi pandang sama seperti gua, kalian bisa komen kalau misalkan ada yang kurang. Tapi kalau misalkan kalian berbeda atau kalian bisa nambahin, kalian bisa komen juga. Dan kalian misalkan ada satu tema kalian pengen tahu banget tapi kalian bingung untuk mencari apa gitu, kalian bisa komen juga, mungkin bakal gua bantu juga. Oke, biar nggak berlama-lama, sekarang gua langsung aja bahas. Untuk Remind We Unperfect kali ini gua bakal bahas dewasa. Apa sih dewasa? Kalian udah pasti tahu dong, dewasa itu pasti ada yang bilang dia udah umurnya tinggi nih, dia udah dewasa, atau misalkan dia udah bisa nyari duit, dia dewasa. Banyak lah perumpamaan-perumpamaan di luar sana ya kan. Tapi poin-poin yang paling penting adalah pertama dewasa dalam definisi kamus gua adalah dia tidak egois. Kenapa tidak egois? Karena orang dewasa itu selalu beranggapan dirinya itu menjadi orang yang bisa menjadi panutan. Makanya dibilang tidak egois. Contohnya seperti apa? Misalkan kalian dibelikan sebuah mainan atau misalkan jajanan lah istilahnya. Terus tiba-tiba kalian direbut nih. Otomatis kayak, kok rebut sih gitu. Kadang-kadang hati berbicara lain nih. Pengen ngambil barang tersebut tadi yang kalian udah dikasih. Tapi ya mau gimana? Istilahnya di sini berasumsi untuk menjadi dewasa. Berarti ya udahlah, kasih aja. Mungkin gue bisa dapat lagi dari yang lain. Nah, berarti kalian udah bisa berpikiran kalian udah tidak egois. Seperti itu. Jadi ya udah, ikhlasin aja. Mungkin nanti kalian bisa dapat lagi dari yang lain. Mungkin dia lebih membutuhkan dibanding kalian. Oke, sampai sini kalian ngerti kan? Arti tidak egois. Yang kedua adalah kalian ikhlas. Beda arti ikhlas sama bersabar. Ya kan, kadang-kadang orang berpikiran gue harus bersabar nih, berarti gue dewasa. Nggak kayak gitu. Bersabar sama ikhlas beda. Kalau bersabar, kita kasih contoh gini deh. Kalian misalkan punya pasangan atau kalian punya istri atau suami gitu loh. Pasangan kalian ini direbut orang di depan mata kalian. Nah, berarti kalian kan kalau misalkan bersabar, ya udah deh, bukan pasangan gue atau bukan jodoh gue. Nanti mungkin kalau di jodoh gue, pasti dia bakal selalu sama gue. Dia bakal gak ninggalin gue. Padahal di hati gondok, pengen gue tampol nih, selain kayak gitu kan. Tapi ya udah padahal digondok di sini nih. Nah, itu bersabar. Tapi berbeda dengan ikhlas. Ikhlas itu lu melihat dia bersama orang lain, tapi di satu sisi, ya udah deh, gue nerima dia bersama orang itu. Mungkin nanti gue bakal lebih baik sama yang lain. Tapi dengan hati yang lu menerima lapang dada lu, tanpa ada sedikit pun rasa untuk membenci dia. Itu namanya ikhlas. Yang ketiga adalah lu memahami orang lain. Kenapa gue bilang seperti itu? Ketika lu sudah memahami orang lain, pasti orang lain akan memahami diri lu. Pertama, misalkan lu satu tim sama orang ini, ataupun satu tim lagi sama orang ini. Tapi orang ini sifatnya egois nih misalkan. Atau misalkan dia dengan kekerasan palanya dia, otomatis kan lu pasti cari cara gitu loh untuk menasehati dia supaya dia bisa ngeklop sama lu nih, ya kan? Nah, caranya seperti apa? Misalkan bilang sama dia, mohon maaf, kalau boleh aku kasih saran, alangkah baiknya kayaknya kita harus begini-begini deh. Gimana menurut kamu? Bener gak? Misalkan seperti itu. Orang egois ataupun orang keras kepala, kita harus memberi tahunya dengan cara yang bijak. Maka mereka akan mengikuti alur kita. Seperti itu. Tapi jika
yang teman kita satu ini, tim kita satu ini, orangnya itu biasa menerima dengan memahami kita, ya udah biasa aja. Boleh nggak? Kayaknya lebih enak kayak gini deh. Nah, perbedaannya antara orang keras kepala dengan orang yang biasa, tapi dia memahami kita seperti itu. Selanjutnya adalah mandiri. Mandiri itu dalam tanda kutip apa sih? Mandiri itu jika kalian bekerja ataupun kalian yang ya bisa dikatakan belum menikah deh, atau umurnya kalian 17 tahun atau misalkan 18 tahun yang baru lulus, tiba-tiba kalian ngekos nih, terus kalian tanpa sedikit pun meminta kepada orang tua kalian, tanpa kalian memberitahukan ketika kondisi kalian di fase yang namanya kurang mengenakan, kalian butuh curhat nih, ya kan? Tapi kalian nggak mau memberitahukan, tidak mau membuat khawatir orang tua kalian di rumah. Berarti kalian mempunyai sifat mandiri seperti itu. Jadi kalian bisa memendam diri sendiri atau kalian bisa sharing ke satu kosan sama teman kalian. Seperti itu. Kita mengambil kesimpulan adalah jika kalian sudah bisa menerapkan dari 4 poin tersebut, berarti kalian sudah dewasa. Tapi jika beberapa saja, kalian harus berintrospeksi diri kalian. Kok gue belum bisa menerapkan 1 atau 2 poin atau 3 poin atau seterusnya, ya kan? Kenapa seperti itu? Kalian bisa sharing ke orang lain, ke teman yang kalian percaya. Kayak gitu, gue harus gimana sih? Seperti itu. Oke teman-teman, itu aja diskusi kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika kalian suka, kalian like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Oke teman-teman. Ya pokoknya kalau kalian ada sisi pandang lain, kalian bisa komen atau bisa nambahin juga dari diskusi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. We are perfect. See you, bye.